Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah em, keberkahan yang akan kamu dapatkan setelah kamu melewati cobaan ini. Wah, cobaan-cobaan apa saja yang harus kamu lewati supaya kamu dapat berkah, dan mungkin kondisinya ini sudah terjadi ataupun mungkin barusan mau terjadi ya. Jadi kamu harus kuat ataukah bagaimana, nanti kita lihat ya sesuai dengan energi dari kartu tarot dan apa pesan semesta juga, dan koneksi dengan orang-orang yang membuatmu merasa tidak nyaman ya. Oke. eh Nanti kita lihat sesuai dengan energinya ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini, 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 Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini, dan cobaan-cobaan apa yang membuatmu uh, sedikit berat ya menjalani kehidupan ini. Kita di kartu pertama di sini ada Two of Wands. Ada penantian panjang. Kapan ya aku menikah? Yang sudah menikah, kapan ya dia berubah, kok sikapnya dingin, atau bahkan dia pergi meninggalkanku? Kapan ya sifatnya berubah dari kasar menjadi baik? Kapan ya dia setia, kok dia selingkuh terus? Kapan ya dia bisa jujur padaku? Waduh, kapan dan kapan nih? Kapan-kapan aja deh. Maaf ya. Jadi di sini kamu bingung ya dengan hidup ya. Kalau masih jomblo, kapan ya saya punya pacar? Sudah punya pacar, kapan saya nikah? Sudah nikah, kapan pasangan saya tuh lebih ngerti aku gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena ini kan energi general. Jadi kalaupun ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Kalau ini sudah terjadi ya ambil hikmahnya. Kalau belum terjadi berjaga-jagalah ya, karena ini akan datang kepada kamu Gemini ya. Dimana kamu mau naik kelas. Ingat ya, setiap kita mau naik kelas pasti ada ujian. Nah ini sebelum kamu mendapatkan sesuatu yang baik di luar sana, ibaratkan kamu mau pergi berlari dibilangnya bersusah dahulu bersenang-senang kemudian. Nah ini kamu lagi bersusah-susah, di mana ada cobaan-cobaan ini, di mana pada saat kamu sudah bisa melewati ini, kamu akan up ya. Ibaratkan kalau orang sudah pernah melintasi badai ya, badai hujan, badai atau apa gitu, gerimis-gerimis itu kecil ya kan, cuman hujan rintik-rintik doang. Dulu kita ada badai, kita bisa selamat kok, artinya gitu. Jadi ini masalah besar. Jadi pada saat kamu sudah bisa melewati masalah besar ini yang membuat hatimu hancur, remuk, dan nggak nyaman, nanti masalah-masalah kedepannya, masalah kecil-kecil kamu sudah nggak biasa. Kenapa? Karena ada pendewasaan diri, ada pengontrolan diri, bisa menguasai emosi ya. Di sini saya lihat sini kamu cepat tersinggung, kamu marah, serasa kamu kesepian, menanti kapan ya orang datang membahagiakanku, kapan orang bisa membuatku nyaman, kapan orang bisa lebih peka terhadapku ya. Jadi kamu merasa sepi walaupun mungkin kondisinya kamu punya pacar, serasa janda atau duda walaupun punya pasangan, suami atau istri, serasa jomblo ya padahal punya pacar. Dan ya,
Dan yang punya pacar bingung, ya. Bingung, artinya ya sepi aja gitu, sudah sepi gitu. Jadi yang artinya yang punya pasangan tuh hampir mirip-mirip seperti jomblo gitu. Seolah-olah nggak punya pasangan. Yang jomblo juga semakin sedih, semakin tertekan, ya, karena bisikan-bisikan orang dari luar, intervensi juga. Kamu dengan yang itu saja nih dijodohkan, ini bagus nih, bagus nih, tapi nggak seret, ya. Ataupun mungkin kondisinya putus nyambung, nggak nyaman. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih fokus pada dirimu. Carilah kebahagiaan di dalam diri, bukan mencari kebahagiaan di luar diri. Bentuklah kebahagiaan dari dirimu, dari pikiranmu, dari hatimu, dari jiwamu. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Tidak usah terlalu mau fokus pada orang di luar dirimu atau pasanganmu. Kalau kamu sudah bahagia, kamu itu dengan diri sendiri ya. Orang membahagiakan kamu atau tidak itu kamu nggak terlalu urus, ya kan? Benar tidak? Jadi bahagiakan dulu dirimu. Ini kamu tidak berbahagia. Kamu meminta validasi dari orang luar. Akhirnya apa? Pada saat orang itu tidak membahagiakanmu, kamu sakit hati, trauma dan luka batin bertambah lagi. Ya. Jadi jangan cemas. Banyak orang sebenarnya yang menyayangi kamu, mencintai kamu di sekelilingmu, tapi kamu nggak lihat. Kamu lebih berfokus pada orang lain di sana, di luar sana, di belakang gunung yang nggak jelas. Nah, fokus pada dirimu dan orang-orang sekitarmu, mungkin orang tuamu, anakmu, pasangan, atau siapapun. Kalau kamu jomblo ya mungkin temanmu, sahabatmu, keluargamu itu yang kamu sayangi juga. Ya. Pada saat kamu sudah bahagia, membahagiakan mereka, nanti ada yang datang kok. Tapi kalau kamu merasa bahwa kok sekarang hidup saya nih kok orang pada nggak datang ke saya, karena kamu mengabaikan orang-orang dan mengabaikan dirimu, mengabaikan orang di sekelilingmu. Karena yang tadi saya bilang, kamu berfokus dengan yang lain, penantian. Ya. Menunggu tuh capek loh. Kenapa kita harus menunggu orang yang belum datang, sedangkan orang yang ada di sekeliling kita nggak peka. Nah itu ya, jadi lebih fokus lah. Apalagi kalau sudah punya anak nih, kamu lebih fokus cari bapak baru. Ini contoh kalau cerai ya, ibu baru, ya putus nyambung, anakmu terlantar. Ataupun mungkin kondisinya walaupun mungkin punya pasangan, tetapi nggak nyaman, ya bertengkar terus. Anakmu akhirnya dimarah-marahi karena mungkin kamu ribut dengan pasanganmu, akhirnya dia rewel, kamu marah nih anak. Ini contoh. Jadi ada beberapa pelampiasan-pelampiasan yang akhirnya membuat orang terluka juga di samping kamu, orang yang menyayangi kamu. Jadi jangan sampai karena kamu marah, akhirnya kamu melampiaskan ke orang lain, entah pasangan, entah anak. Karena contoh ya, kamu ribut dengan bos di kantor atau klien di masalah kerjaan, ujung-ujungnya bawa masalah ke rumah, marahnya di rumah. Ini contoh. Ya, jadi kamu harus bisa mengontrol emosimu, ya. Kalau kamu sudah bisa mengontrol emosimu, hidupmu akan nyaman kok. Kenapa kita harus ribut-ribut di dunia ini? Emosi di dunia ini. Di dunia ini perlu kedamaian loh. Kalau kamu lagi nggak nyaman, berarti tempatmu tuh salah di situ, atau hatimu lagi salah, atau apapun yang ada dalam dirimu tuh salah. Diperbaiki, bukan diperbaiki dari orang itu, tapi dari dirimu. Kadang-kadang kita kan menyalahkan orang, tuh gara-gara dia, tuh gara-gara dia. No, di sini saya coaching sekalian ya, jangan ada yang bilang lagi Kak Ica terlalu banyak berbicara. Saya nggak panggil kamu, ya. Ada beberapa Kak Ica, saya nonton Kak Ica 2 readingan langsung baterai lowbat. Terlalu panjang amat. Ya berarti kamu setia menonton, terima kasih. Cuman ya saya nggak suruh kamu datang nonton gitu. Kalau kamu senang nonton terima kasih, kalau tidak juga ya di skip aja atau pergi ke channel lain. Ya, di sini coaching berbayar loh. Saya kasih kamu gratis masih ngomel, masih ngeluh bagaimana kamu bisa berhidup baik gitu. Ya, tema kita aja ini adalah keberkahan. Saya kasih kamu gratis, orang biasa bayar kok coaching. Kamu nggak mau menerima berkat Tuhan, berkat semesta untukmu. Ya. Jadi dengar, saya nggak panggil siapapun di sini. Ya, kamu yang datang dengan apa? Intuisimu, tuntunan semesta. Saya nggak kenal siapapun. Ya, saya nggak kenal kalian kalian itu siapa. Ya, tetapi kita bisa bertemu. Ya, kamu bisa mendengarkan itu karena tuntunan semesta. Semesta memberikan intuisi kepada saya untuk mengambil tema ini, dan akhirnya saya mereadingkan apa yang ingin semesta sampaikan, di mana semesta ingin memberikan pesan untukmu lewat saya, perantaranya saya. Jadi kamu dengar, jangan komplain. Kalau nggak mau dengar ya sudah, skip aja, atau ya cari tarot leader lain gitu. Saya tuh nggak hanya cuman baca tarot ya. Saya tuh kalau mau baca tarot, Queen of Cups ini apa yang kamu dapatkan gitu.
rancu gitu. Maksudnya apa gitu. Ini saya kasih jelaskan supaya jangan maksudnya kamu kan ada orang tuh kadang-kadang gini, kita maksudnya baik tetapi karena tidak dijelaskan akhirnya diskomunikasi. Saya nih mau memberikan pencerahan, makanya pencerahan itu dari kata-kata saya. Ya. Tapi kamu ingat, kamu juga harus mengikuti, bukan hanya mendengarkan, melaksanakan lah gitu. Ya percuma aja kamu dengar tarot atau pencerahan saya, ujung-ujungnya kembali lagi ke habitat, ya marah, emosian, sakit hati, ya mendingan gak usah sekalian, ya. Tapi semoga kalian tidak bosan ya mendengarkan readingan saya ya. Jadi seperti gitu ya. Cobaan yang kamu dapatkan adalah penantian ya, dan kontrol emosi. Jangan orang sindir langsung ngambek, orang sindir langsung baper ya, nggak usah ngapain. Orang sindir itu biarin aja ya. Makanya di sini mentalmu yang diasah ya, dan hatimu jangan terlalu baper. Karena kalau kita terlalu baper, yang rugi kita sendiri. Kenapa kita harus menyakiti diri kita sendiri? Orang punya omongan, orang punya mulut, orang bisa berpendapat. Ya, hak mereka. Kitalah yang mengelolanya. Bukan malah kita yang terima bersih-bersih. Wah, no, kita yang harus bisa tahu untuk diri kita tuh yang mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang yang buruk yang kamu simpan. Nah, ini salah. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Bukan tanggung jawab kita untuk selalu membahagiakan orang lain, tapi tanggung jawab kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ya. Oke, di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini semesta mau sampaikan hampir seperti yang tadi, sabar. Ini mungkin ada anak kamu yang bawel, rewel, pasangan ya tadi ya, selingkuh. Nih, tenangkan dirimu. Ada yang ember, ada yang bongkar rahasia, nggak baku cocok dengan si A, si B, si C, mertua, ipar, ataupun mungkin kesal dengan pasangan. Ada yang mengajak selingkuh, atau pasangan yang selingkuh. Ya sabar aja. Sampai kapan saya harus bersabar? Ya saya tidak tahu, karena masalah orang kan beda-beda. Makanya saya bilang di sini, kalau memang kamu tidak bisa bersabar dan sudah tidak mampu, keluarlah dari circle itu. Tadi kan saya sudah bilang, carilah tempatmu di mana kamu dihargai, diinginkan, dicintai. Tetapi kalau kamu masih mampu, ya sabar di situ. Karena ada waktu semesta yang ingin mengajarkanmu. Sampai kamu sudah di titik tidak bisa, ya berarti harus kamu yang mengalah, kamu yang keluar dari circle itu. Bukan berarti kamu yang suruh dia berubah dong, kamu jadi orang baik. No, kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Yang bisa membuat mereka berubah adalah diri mereka sendiri, bukan kita. Ya, jadi serahkan kepada semesta, ya, biar semesta yang menegur dirinya dengan cara semesta. Kamu hanya bisa berdoa, minta, mengizinkan semesta menegur dia. Dan akhirnya nanti dengan cara semesta dia mau berubah ya karena dia mau berubah gitu, bukan karena kamu. Ya. Di sini juga jangan terlalu ini ada emosi dan ada mungkin mau balas dendam. Ngapain kamu membalas kejahatan dengan kejahatan? Ujung-ujungnya kamu dapat karma buruk di hari esok. Tadi kan saya sudah bilang, apapun semuanya itu yang jeleknya itu serahkan kepada semesta. Serahkan, bukan kamu yang urus, nggak usah capek-capek. Kamu yang urus, kamu yang pusing sendiri, ujung-ujungnya dapat karma buruk. Ya, kamu punya tugas itu perbaiki dirimu, kelola emosimu. Ya, kalau memang salah minta maaf, kalau memang benar ya sudah, maafkanlah orang-orang yang pernah membuatmu terluka. Ya, supaya apa? Kamu mendapatkan karma baik di hari esok. Kenapa kamu harus menabung kejahatan? Menabunglah kebaikan. Ya, balaslah kebaikan orang yang baik kepadamu. Intinya kan seperti itu. Kalau memang kamu sudah tidak tahan dengan di circle itu, berarti dengan orang itu, berarti ya kamu salah tempat. Kamu carilah orang-orang yang sesuai dengan vibrasimu, yang menghargaimu, mencintaimu, itu tempatmu. Di sini saya merasakan di sini energinya di kantor toksik, pimpinannya toksik, sahabatnya toksik. Di rumah lagi ada pasangan toksik. Ya, mertua, ipar, tetangga. Ya. Anak ini sebenarnya nggak toksik ya, tetapi karena energinya jadi kadang-kadang kamu merasa bahwa saya mumet sekali dengan anak yang nakal kayak gini. Ingat, anak itu titipan. Artinya gini, anak itu jangan sampai kamu stres di luar kamu bawa ke dalam. Ya. Kasihan. Dia nggak tahu apa-apa, dia masih dalam masa pertumbuhan dan itu pun tidak akan terus-terus. Ya, 1-2 tahun ke depan pasti sudah berubah. Nah, itu kita perlu sabar karena dunia ini kan berputar, tidak paten. Macam contoh kamu punya hutang ya.
Ya, mungkin hutang kamu sekarang banyak, tetapi ingat kalau kamu berusaha pasti step by step bisa lunas. Kan saya bilang ini tidak paten, makanya saya bilang perlu kesabaran. Ada action, sabar, berdoa, berserah, ikhlas. Saya banyak hutang Kak Ica. Ya saya lihat di sini memang ada banyak hutang, kartu kredit, ada angsuran ini itu. Serasa berjuang sendiri, pusing. Ya. Kalau memang kamu tahu bahwa hutang saya banyak dan saya tidak mampu, di rumah itu ada gudang, bongkar, atau lemari kamu bongkar, ya. Barang yang tidak penting, tidak kamu pakai lagi, jual. Itu aja. Selesai. Untuk menambah atau mengurangi bebanmu. Maksudnya menambah uang gitu, pemasukan, dan mengurangi bebanmu. Dan energi juga bisa masuk. Kasihan juga kalau berdebu, ini contoh ya, kan sakit. Ya, kalau barang-barang terlalu banyak di rumah tuh nanti ujung-ujungnya berdebu. Berdebu ya otomatis kan pasti di dalam rumah itu sakit juga. Orang-orang ya nggak nyaman, lembab atau apa. Ataupun karena rusak barang gitu, rusak karena nggak dipakai. Akhirnya ya kamu rugi double-double. Sudah nggak dapat untung malah dapat buntung. Ya. Ataupun mungkin kalau kamu nggak mau jual, ya sudah. Kamu ini saja, berikan ke orang yang membutuhkan. Ibaratkan kamu bersedekah, kamu akan mendapatkan lagi. Jangan takut, rezekimu sudah ada. Kenapa kamu harus takut? Ya. Makanya saya bilang kamu jangan main di circle toksik. Orang-orang yang hanya mau harta aja. Ya. Sedikit-sedikit bilang punya ini, sedikit-sedikit bilang punya itu. Akhirnya kamu gak mau kalah juga. Kamu juga mau sedikit-sedikit punya ini, sedikit-sedikit punya itu. Dan akhirnya lebih dari kemampuanmu. Memaksakan diri. Dan akhirnya ya kamu bingung sendiri untuk membayarnya. Ini bicara tentang keuangan ya. Ada pula saya lihat di sini orang tidak jujur. Ya, pinjam duit tapi ya ujung-ujungnya kamu dipersulit atau menipu. Bilang investasi ini, investasi itu, padahal tipu. Atau ya tadi ya, kartu kredit atau pinjaman online. Ya. Jadi jangan pinjam-pinjam deh. Kalaupun ada yang mau meminjam, kamu nggak usah kasih pinjam sekalian. Walaupun mungkin kamu dibilang pelit atau apapun. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa itu pantas dipinjamkan, silahkan. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa orang itu tidak jujur, tidak pantas untuk kamu pinjamkan, ya harus berani berkata tidak. Dimana kita harus bisa melindungi diri kita dulu sebelum kita melindungi orang lain. Ya. Walaupun mereka nanti ujung-ujungnya pelit, ini, sudah nggak apa-apa. Orang bilang saya pelit, terserah. Dibandingkan nanti ujung-ujungnya saya mengemis karena kamu tidak konsisten, ini contoh. Jadi kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya, kamu yang dipersulit di masa depan nanti. Kamu yang dipersulit. Kamu yang akan mengemis atas hartamu, atas hakmu. Ya. Jadi fokus pada dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia dan kaya itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi keputusanmu adalah penentu nasibmu. Jadi ambillah keputusan-keputusan yang bijaksana supaya hari esok itu penuh dengan kebahagiaan dan kelimpahan dari keputusanmu yang baik dan benar yang mana kamu ambil saat ini. Ya. Oke, kita lihat di kartu ketiga. Di sini ada Three of Swords. Nah, ini ya, hatimu terlalu baper. Mirip sih tadi saya sudah bilang ya, dia keluar lagi, diulang. Jangan baper. Three party kamu, kalau memang dia milikmu akan kembali padamu. Kalau dia mau pergi dengan yang manapun terserah, tapi kalau suatu saat nanti dia kembali kepadamu, dia sudah menjadi orang yang pribadi yang baik. Kalau dia milikmu akan kembali padamu. Entah dengan pribadi yang baik, tapi dalam artian gini ya, kan ada yang bilang, Kak Ica, saya sudah dia kembali pada aku tapi dia ini ulang lagi. Berarti kan dirimu masih itu kenapa sampai dia berulang? Karena dirimu belum baik. Jadi gini, kalau macam contoh kamu diselingkuhi ya, terus habis tiba-tiba kamu nggak fokus pada dia, kamu fokus pada dirimu, membenahi dirimu, tiba-tiba dia datang, nanti pasti dia akan menjadi orang baik loh. Karena dirimu baik. Tapi kalau dirimu tidak baik, pokoknya kayak macam nggak mau, pokoknya keras kepala, angkuh, sombong, ini contoh ya. Dia datang ya versi seperti dirimu. Kenapa? Karena hatimu menarik apa yang sesuai dengan hatimu inginkan. Dimana kalau hatimu lagi emosi, kamu akan mendapatkan orang-orang yang tambah bikin emosi atau malah membuatmu terluka. Ya, tapi kalau hatimu baik, kamu akan menarik orang-orang yang baik kepada kamu. Jadi semua itu dari pancaran hati. Ya. Jadi semesta mau sampaikan sampah-sampah duniawi ya, ataupun kepahitan dalam diri, kepahitan dalam hatimu tuh lepas. Izinkan berkat masuk. Bagaimana berkatmu udah ada dari lahir nih, udah ada. Tapi kamu punya kesadaran itu nggak ada.
Seolah-olah kayak macam miskin, seolah-olah kayak macam kekurangan, tidak diinginkan, tidak berharga. Itu yang kamu pendam dalam hatimu tuh, ya. Ibaratkan hatimu nih kayak macam ditumbuhi rumput-rumput, banyak kesedihan ya, ada air-air ya. Terus tikaman-tikaman ini kan otomatis kan macam apa ya, kayak macam ya em, apa ya, jiwamu tuh kayak betul-betul sakit gitu. Sudah ada kesedihan, air mata, ya, kekecewaan, tambah kesakitan dari orang-orang yang mungkin kamu merasa dia baik tapi ujung-ujungnya dia mengkhianatimu ataupun membuatmu terluka. Lepaskan aja. Ya, ingat semesta akan menggantikan dengan orang-orang yang baik. Dengan cara apa yang tadi? Kamu harus koreksi dirimu. Kamu harus berbuat baik. Kalau ada yang bilang, Kak Ica, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa orang itu dia berbuat jahat kepada saya? Iya, karena dia tidak, orang jahat itu akan ketemu dengan orang jahat. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Jadi jangan kamu berbuat jahat. Ada yang bilang gitu kan, Kak Ica, saya sudah mendapatkan orang baik, saya sudah menjadi baik, tapi dia jahatin saya. Itu semesta kasih pisah kamu dari orang jahat. Tetaplah berbuat baik sampai kamu dapat orang baik. Kalau kamu dapat orang jahat, berarti dia tidak akan lama bersamamu. Tapi kalau dia lama bersamamu, berarti hatimu juga jahat. Kenapa? Kamu menarik itu. Ya, jadi di sini cobaan-cobaan ya, penantian, sakit hati, emosional, luka batin, terus juga sindiran, ada pengkhianatan, ada kemunafikan, ada orang yang tidak jujur. Nah itu, kamu harus bisa mengontrol emosimu, mengontrol amarahmu, mengontrol pikiranmu, hatimu juga. Lebih lapang lah. Apa yang sudah pernah terjadi, terjadilah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah masa depanmu dengan pola pikir yang baik, supaya hidupmu baik. Selama kamu bisa up dengan kondisi ini, dengan orang-orang yang toksik ini, kamu akan naik kelas. Ibaratkan kita ujian itu kan mengisi soal. Kalau soalnya benar, kita akan naik kelas. Kalau soalnya salah, kita akan tinggal mengulang lagi di situ. Makanya ada yang beberapa bertanya gini sama saya, Kak Ica, kok hidup saya kok terulang terus ya? Contohnya, saya punya pacar, si A. Saya putus dengan dia karena dia selingkuh. Begini saya pacaran lagi dengan si B. Ujung-ujungnya saya putus juga sama si B karena dia selingkuh. Jadi hidupku tuh berulang. Iya, sama seperti tes kan, ujian. Kalau ujian kamu lolos, kamu akan naik kelas. Kalau tidak, berarti kamu harus ulang, belajar yang sama, ujian lagi, gitu-gitu. Berarti ada yang salah pada dirimu. Perbaikilah. Mungkin kalau belajar ya berarti kamu salah belajar, atau kurang fokus, atau lebih belajar lagi, perdalam lagi. Nah ini sama dengan kamu, mungkin dari hatimu, dari sikapmu, dari pikiranmu, dari tindakanmu, dari ucapanmu. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Si B itu berselingkuh, si A itu selingkuh, semua laki-laki sama, semua perempuan matre. Enggak, semua itu dari dirimu. Jadi semua kembali pada dirimu. Makanya tadi saya bilang, ambillah keputusan yang bijaksana untuk dirimu, karena yang menentukan nasibmu adalah dari keputusanmu saat ini. Ya, jadi bijaksanalah. Karena kamu mau naik tingkat. Kalau kamu mau naik tingkat, naik kelas, ada keberhasilan, ada sukacita, kelimpahan, ya. Dari masalah-masalah ini, di mana semesta mau menunjukkan supaya kamu lebih bisa mengenal dirimu dulu. Kamu bisa mengenal dirimu, kamu pasti niscaya bisa mengenal Tuhanmu. Percuma kita tidak mengenal Tuhan kita bilang, saya mengenal Tuhan, ya, saya rajin ibadah, saya rajin ini, tapi hidup nggak beres-beres. Mengenal cuman hanya sekedar di mulut, tapi di hati tidak. Nah ini, jadi jangan mengkhianati dirimu sendiri. Kamu bilang kamu tahu, padahal kamu nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Jangan kita mau sok suci untuk menghakimi orang, padahal diri kita sendiri banyak dosanya. Ya, benahi diri kita, nggak usah terlalu urus orang lain. Fokus pada diri kita. Kalau kita merasa bahwa hidup kita lagi tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu. Ya, itu sinyal-sinyal, penyakit-penyakit, sinyal-sinyal, nggak nyaman tuh sinyal-sinyal bahwa hidupmu lagi tidak baik-baik saja. Carilah kehidupan yang lebih baik. Carilah tempat yang baik untuk dirimu, untuk jiwamu. Selama hidupmu baik, ya, rezeki, kesehatan, cinta kasih dan lain hubungan dan macam-macam itu akan baik. Ya. Jadi itu yang mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu, ya. Semoga resonate. Dan untuk inisial dan zodiak ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di sini, sebenarnya masih banyak ya. Saya ini masih ingin bicara tentang Gemini, tentang ini, tapi durasi waktu ya. Jadi kalau kamu mau personal reading boleh ya. Ya itu secara garis besar ya. Semoga resonate aja. Dan untuk koneksi di sini
Ada huruf Y, macam ada sesuatu yang masih mengganjal. Apa ya? Saya sudah bicara semua tapi macam masih mengganjal ya. Ya mungkin kamu dituntut untuk personal reading ya. Kamu bisa hubungi saya kalau kamu ada masalah-masalah berat tentang kehidupan. Ada J, Z, C, O, L, N, kok miring-miring ya, P, X, S, T, A, K, R, E, V, J, H, D, W, dan ada huruf I. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan Y, Z, C, O, L, N, P, X, S, T, A, K, R, E, V, J, H, D, W, dan I. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, dengan orang-orang yang membuatmu terluka, emosional ya. Kita lihat kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan ada bintang Libra, ada juga Scorpio, ada Aquarius. Maaf berisik ya. Ada juga Pisces, Aries, ada Leo, ada Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi untuk zodiaknya, maaf berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Jadi untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan ada Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces, Aries, Leo, Virgo, dan Capricorn. Semoga resonate. Dan satu kartu lagi, apa yang ingin semesta sampaikan menyikapi cobaan-cobaan ataupun apa ya kalau dibilang tekanan ataupun apapun tentang dirimu, tentang hatimu ya. Kita lihat di sini ada The Emperor ya. Tetaplah bersukacita, bersyukur ya. Artinya nggak usah terlalu mau lihat orang lain, lihatlah dirimu. Kamu membandingkan dirimu, bandingkanlah dirimu dengan dirimu saat ini dan dirimu di masa lalu. Jangan membandingkan orang lain. Ingat, bersyukur ya, berbahagia. Ingat dirimu berharga. Jangan kamu melihat dari sisi lebihnya orang lain dan membandingkan dari sisi kekuranganmu. Dan carilah orang-orang yang sevibrasi, carilah orang-orang yang sesuai dengan tempatmu. Ya, jangan cari orang yang munafik. Jangan, kalau macam contoh kamu mendapatkan orang-orang yang tidak baik, ya berarti semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memberikan perlindungan pada dirimu. Ya, jangan kamu tetap di situ. Kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu. Ya, apakah memang pantas tempatmu di situ ataukah tidak? Ya, jangan terima-terima aja. Semesta memberikan kamu tuh akal sehat, pikiran untuk dipakai. Bukan pasrah pada kehidupan, bukan pasrah pada keadaan. Hidup ini adalah perjuangan. Ya, jadilah berjuang untuk dirimu. Kalaupun mungkin kondisinya hari ini belum rezekimu, ingat rezekimu akan pasti mungkin besok atau lusa. Pasti akan ada. Jangan takut. Jangan kita melihat dari sisi si A, si B, si C dia sudah naik kelas. Kok saya belum naik kelas, Kak Ica? Pasti kamu akan naik kelas di saat dan di waktu yang tepat. Yang penting kamu berusaha, bukan naik kelas itu tanpa belajar. Ini contoh ya, kalau kamu sama seperti ini, kamu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesukacita, kebijaksanaan. Ya diawali dari kenaikan kelas dulu. Ada cobaan-cobaannya. Setelah kamu bisa lolos dari cobaannya, besok-besok ada masalah kecil, pasti kamu lebih pemaaf, lebih enjoy, lebih santai, uang mengalir lancar. Ya, jadi coba kamu lihat orang-orang yang kaya ya, itu pasti ada kepahitan dalam diri, di mana dia bukan lihat dari sisi negatif, tapi dia bagaimana supaya kepahitan itu ataupun mungkin kondisinya keterpurukan itu dia bisa lawan untuk menjadi semangat, bukan menjadi hambatan. Nah, ini sama seperti kamu. Ya, harus bisa memberikan semangat untuk dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu.
ya, dan penentu nasibmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Semesta hanya akan memberikan, oke, itu pilihanmu, oh pilihanmu nih kayaknya kurang bagus, oke saya tidak restui, berarti dia kasih penghalang. Tetapi kalau pilihanmu tepat, dia akan memuluskan jalanmu itu. Jadi semua itu penentunya di kamu. Semesta hanya merestui. Jadi bijaksanalah dalam berucap, bersikap, bertindak untuk dirimu dan untuk kebahagiaan dan keberhasilan kamu di masa depan. Jangan pernah takut, semesta ada bersamamu. Gemini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.